dalam program Obat Hati tentunya dalam menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan juga sahabat Kius tadi di pukul 16 waktu Indonesia Barat, Al Ustadz sudah menyampaikan tausiah terkait dengan tema kita pada edisi hari ini, sahabat, yang mana terkait dengan amalan mulia keluarga di bulan Rajab, yang mana sejatinya kebaikan itu paling indah jika dimulai dari rumah, dari keluarga kita sendiri, ya Ustaz. Benar. Dan juga untuk kali ini sahabat dia satu Anda yang masih ingin mengirimkan pertanyaan masih boleh di 0812625166, boleh juga dari laman Facebook kita di Kisah Padang Sidimpuan, boleh juga sahabat Kis di telepon 0811261066. Baiklah, mungkin udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya Ustaz. Ada yang pertama itu ada saudara Irfan dari Kaplos, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang tahu bulan Rajab itu bulan yang mulia, tetapi cuma berhenti di tahu saja Ustaz. Cukup hanya tahu begitu ya Ustaz. Benar. Kalau di dalam konteks keluarga, amalan apa Ustaz yang paling sering dianggap sepele tetapi justru besar nilainya di bulan Rajab ini? Terima kasih kepada Mbak Gian dan terima kasih pada Bang Irfan dari Kampung Losung ya. Ini pendengar setia Obat Hati ya, jazakallah khair Bang Irfan ya, yang bertanya tentang banyak keluarga yang menganggap sepele tentang mulianya bulan Rajab ya. Jadi apa saja amalan yang harusnya dilakukan di bulan Rajab. Jadi di dalam ayat yang tadi kita baca ya, di surah At-Taubah ayat 36, Allah dengan jelas mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Jadi jangan berbuat zalim. Jadi amalan yang paling utama yaitu salah satunya adalah jangan berbuat zalim di bulan Rajab ya. Artinya jangan berbuat dosa, jangan berbuat maksiat baik terhadap diri kita sendiri, begitu juga berbuat dosa atau berbuat zalim kepada orang lain. Kalau menzalimi diri sendiri saja itu tidak boleh ya, apalagi lah kita menzalimi orang lain. Maka bulan Rajab ini adalah momen yang tepat bagi kita untuk berhenti bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukuplah maksiat itu ya. Jadi ini amalan yang paling utama, itu berhenti bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan bermaksiat ya salah satunya dijelaskan adalah yaitu segala perbuatan, segala amal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya, itu adalah maksiat. Jadi segala yang diharamkan oleh Allah, segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka hentikanlah di bulan ini ya. Kenapa? Karena menghormati daripada kemuliaan bulan Rajab. Jadi sebagaimana tadi kita jelaskan bahwa yang menghormati bulan Rajab ini bukan hanya setelah Islam datang. Kita katakan tadi jauh sebelum syariat Allah ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, masyarakat Arab itu telah menghormati yang namanya Syahrul Hurum, yaitu bulan haram, yaitu dengan mereka menghentikan peperangan. Ya, kita bisa membayangkan bahwa peperangan itu sesuatu hal yang besar ya Ustaz ya. Tetapi masyarakat Arab itu kalau sudah masuk bulan haram yang kita sebutkan tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, itu mereka menghentikan peperangan, menghentikan pertumpahan darah. Ya. Bahkan mereka amat membenci gitu ya, orang yang coba-coba berbuat kerusakan atau pertumpahan darah di bulan Rajab ini. Bahkan setelah Islam datang ya, dengan turunnya syariat Allah, surat At-Taubah 36, Allah memperjelas lagi untuk setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat, bahkan walaupun perbuatan itu dilakukan kepada dirinya sendiri, itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana tadi kita katakan, kalau berbuat dosa dan maksiat di hari-hari yang biasa saja itu dilarang ya Ustaz ya. Apalagi di bulan ini gitu loh. Bukan berarti kalau di bulan ini berhenti, di bulan lain boleh, enggak begitu pemahamannya. Jadi yang benar adalah kalau di hari biasa saja itu dosanya sudah besar, apalagi di bulan ini. Maka itulah kenapa tentunya kita pendengar Obat Hati tidak ingin di bulan mulia ini yang bertambah adalah dosa kan. Yang kita inginkan tentunya bertambah adalah amal soleh. Jadi yang paling utama ya yang harus dilakukan oleh keluarga-keluarga muslim yang dianggap remeh adalah menghentikan perbuatan maksiat. Ya, hentikanlah perbuatan maksiat di bulan ini. Nah, jadi inilah amalan yang paling utama. Selain daripada nanti amalan-amalan
eh, yang telah banyak dijelaskan oleh para ulama, amalan-amalan yang mungkin dianggap sepele di hari-hari lain, ternyata di bulan ini adalah sangat mulia. Ya, salah satunya tadi sudah kita jelaskan juga tentang bagaimana amalan itu diantaranya dalam membaca Quran, memahami isi Quran, dan nanti juga masih banyak amalan-amalan lain yang dianggap sepele yang sebenarnya mulia di bulan Rajab ini akan dijelaskan oleh Tuan Guru kita. Kepada Tuan Guru kita, silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz dan bagi sahabat KIS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustadz kita tadi sudah menyampaikan bahwa segala bentuk kemaksiatan itu memang dilarang di kapan saja, bukan hanya di bulan Rajab ini. Tapi perlu kami tambahi sedikit apa yang disampaikan Tuan Guru kita tadi, bahwa bulan Rajab memang sering hanya dikenal sebagai bulan mulia. Tapi lebih dari itu, karena keluarga adalah madrasah yang pertama tadi, menjaga lisan di dalam rumah itu perlu. Perlu, ini amalan yang paling ringan tapi paling berat timbangannya. Seperti para ulama menekankan Rajab adalah bulan membersih dosa, dan dosa paling cepat datang dari lisan. Itu pertama dari antaranya adalah tidak meninggikan suara kepada pasangan kita. Dan ini adalah bahwa nasihat untuk diri kami dan juga sahabat KIS agar kita senantiasa menjaga lisan kita terhadap pasangan kita. Kedua, tidak menyindir anak dengan kata yang melukai. Ini juga amalan yang lisannya kita jaga. Ketiga adalah tidak mengeluh berlebihan masalah rezeki yang dikaruniakan Allah kepada kita. Tambahan dari ini, Imam Al-Ghazali menyampaikan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, diam yang menjaga hati lebih dicintai Allah daripada zikir lisan yang melukai orang lain. Nah, ini perlu kita terapkan dalam keluarga kita di bulan Rajab ini. Yang kedua adalah sabar saat letih, bukan sabar saat kuat. Banyak orang saat dia nyantai dia sabar, tapi saat letih dia tidak ada kesabaran. Tapi bulan Rajab ini mengajarkan sabar saat capek, lapar dan emosi naik. Karena kita kadang sudah memulai tamrin atau latihan di bulan Rajab ini dan Sya'ban ini untuk mempermudah kita nanti berpuasa di bulan Ramadan. Contoh yang sepele, yang agung di antara sabar saat letih dan bukan saat kuat itu adalah menahan amarah kepada pasangan kita. Tetap lembut walau sedang pusing ekonomi. Di akhir tahun ini ya Ustaz, banyak ekonomi kita melemah, cobaan banyak yang muncul, ya kan, tidak membalas kata-kata kasar dengan kata-kata yang kasar lagi, sebagaimana yang disampaikan Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Beliau menyampaikan kesabaran yang paling bernilai adalah sabar yang tidak sempat dipuji manusia. Jadi kita sabar walaupun dipuji oleh istri kita, kita tetap menjaga lisan kita itu lebih baik diam daripada berkuar-kuar dan bersumpah serapah katanya. Yang ketiga adalah doa singkat antara keluarga. Ini sering ya. Di bulan Rajab ini kami menghimbau kepada para istri di rumah, doakan suamimu saat bepergian mencari rezeki. Juga doakanlah istri kita saat kita ditinggal di rumah. Ini sudah diamalkan oleh Nabi yang mulia, yaitu Nabi Ibrahim, mendoakan istrinya dan anaknya, dan istrinya juga mendoakan dia agar dia mendapatkan keberkahan. Istri mendoakan suami tanpa sepengetahuannya, nggak usah dikasih tahu. Saya udah doakan kok kau yang tahu abang atau kanda gitu. Nggak usah, diam-diam aja, karena doa amalan yang sir, yang dirahasiakan itu lebih didengar Allah daripada yang kita umbar walaupun sekalipun dalam kepada pasangan kita. Kedua, orang tua mendoakan anaknya sebelum tidur. Nah, ini sering saya sampaikan Ustadz, bahwa kadang kita seorang orang tua itu dia hanya membuka pintu kecil agar dan dia pelan-pelan masuk ke kamar, dia melihat
istri atau anaknya meram atau belum. Iya. Kalau udah meram, dia mengunci pintu kembali dan dia menutup dan dia tidur. Iya. Tapi lebih dari itu, terlebih khusus di bulan Rajab ini, saya minta dari studio yang penuh keberkahan ini, ayo wahai ayah dan bunda, masuklah ke kamar anak-anak kalian, doakan, usap kepalanya atau pegang dadanya, baca solawat, baca Fatihah, dan doakan, ya Allah, jadikanlah anakku ini anak yang Faqih fiddin. yang faqih dalam agama dan bisa menafsirkan Al-Qur'anul Karim, dan dia faham tentang agama ini, karena dialah nanti yang akan menggantikan generasi ini dan akan menjadi jariah setelah kami tiada di dalam dunia ini. Iya. Ini penting kita bangun, karena doa yang lahir dari cinta meski pendek lebih tepat, lebih cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada doa yang panjang, karena doa seorang orang tua mendoakan anaknya bukan karena kepentingan tapi karena rasa cinta yang begitu luar biasa. Masya Allah. Terakhir, sahabat KIS yang dirahmati Allah membiasakan istighfar bersama seperti yang kita sampaikan tadi, menghormati perasaan pasangan bukan menang argumen, karena kita kadang banyak berargumen dengan pasangan kita. Tentu dia mau menang sendiri. Yang sana lebih menang, yang sini menang, dan lalu akhirnya tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Ini sebenarnya ini kejadian antara suami istri. Sering kita di bulan Rajab ini mengalah bukan kalah, diam bukan lemah, memahami lebih mulia daripada membenarkan diri. Semoga para ulama menyampaikan kepada kita, keluarga tidak rusak karena kurang ilmu, tapi rusak karena kurang adab. Mari kita sama-sama menjaga adab kita dalam keluarga. Semoga kita semua mendapatkan hikmah di bulan Rajab ini. Amin. Terakhir, sahabat KIS yang dirahmati Allah, bulan Rajab bukan tentang amalan besar yang jarang, tetapi tentang adab kecil yang dijaga setiap hari. Jika di bulan Rajab rumah terasa lebih tenang, lisan lebih terjaga, hati insya Allah lebih lunak, dan sama-sama menghadap ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustadz yang sudah memberikan jawaban dari pertanyaan saudara Irfan dari Kaplos ya Ustadz. Iya, benar. Yang mana tentunya Ustadz tadi sudah memberikan jawaban sahabat KIS terkait dengan amalan yang mungkin kita anggap sepele ya Ustadz. Iya, benar. Nilai banyak pada bulan-bulan yang mulia. Seperti tadi dikatakan Ustaz sahabat, kita berhenti bermaksiat dan juga marilah kita mengerjakan amal-amal soleh, menjaga lisan, sabar saat letih, dan juga sahabat KIS tentunya memang Ustaz terkadang ya bukan hanya Ustaz, ibadah sunnah yang susah, tetapi menjaga lisan dan juga emosi. Iya, benar sekali. Berarti itu termasuk amalan yang simple tapi pahalanya besar. Di bulan Rajab ini. Bukan hanya maksiatnya, kalau dikerjakan itu berlipat ganda dosanya Ustaz. Amal-amal soleh juga berlipat pahalanya. Iya benar, pahalanya luar biasa. Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Iya, silakan Pak. Ada saudari Rina dari Sabungan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertanyaannya nih Ustadz, kenapa orang sering lebih sabar kepada orang luar, tapi justru paling gampang marah dan emosi kepada keluarga sendiri begitu? Apakah ini tanda iman yang bermasalah atau cuma karena sudah terlalu merasa dekat begitu Ustaz? Karena merasa dekat sehingga ya mengeluarkan segalanya Ustaz, ya. Mungkin bisa dijelaskan oleh Ustaz. Iya, terima kasih pada Mak dan terima kasih pada tadi saudara siapa namanya? Rina di Sabungan. Ya, ini pendengar setia Obat Hati juga. Terima kasih Bu Rina di Sabungan ya. Moga dalam keadaan sehat. Yang bertanya ini bagaimana ini dengan pasangan ya Ustaz ya. Apa namanya kalau di rumah suka marah-marah, tapi kalau di luar manisnya minta ampun, Masya Allah. Jadi ini kita teringat dengan apa kata Rasulullah SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik bagi keluarganya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku, kata Rasulullah SAW. Jadi
apa namanya, memang ini hampir ya merata ya. Bagi yang sudah berumah tangga mungkin dipaham ya. Jadi apa namanya, memang apa namanya, antara pasangan ini memang agak sulit ya. Kadang-kadang ya gimana, kalau di luar mungkin kita sangat menjaga sekali gitu kan. Tetapi kalau sama pasangan kita merasa nggak ada lagi yang perlu disembunyikan gitu, sehingga muncullah nampaklah sifat-sifat asli gitu kan. Jadi ini memang ini hampir merata ya, merasakan di rumah tangga ini. Maka inilah pentingnya kita meniru daripada adab akhlak mulia daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang sebagaimana tadi kata Tuan Guru kita ya, telah dijelaskan tadi, itu menjaga lisan sangat penting ya, terutama antara suami dan istri ya, tidak meninggikan suara, terutama bagi istri kepada suaminya ya. Begitu juga memang sebaliknya juga ya, suami kepada istri juga diharapkan juga bisa menjaga suaranya agar tidak lebih tinggi atau lebih marah kepada istrinya, terutama di bulan mulia ini ya. Menjaga hati pasangan itu sangat penting, karena itu juga termasuk ibadah. Sebagaimana kita jelaskan juga di hari Ahad yang lalu, bahwa kewajiban antara suami istri itu adalah bergaul dengan baik. Termasuk diantaranya bergaul dengan baik itu adalah berkata-kata yang lemah lembut, berkata-kata dengan baik ya. Walaupun memang ini agak berat ya, agak berat menjaganya saja. Kadang-kadang gimana, emosi ya kadang-kadang muncul ya, hanya gara-gara masa sepele ya. Kadang-kadang hanya gara-gara anak misalnya minta jajan, atau anak lagi nangis, suami lagi pusing gitu kan. Tiba-tiba misalnya istri minta tolong misalnya kan. Wah, ini bisa meledak emosinya gitu kan. Kamu nggak tahu saya pusing apa gitu kan. Udah urus itu anak misalnya. Ini sering terjadi di rumah tangga. Jadi memang ini agak berat Mbak ya. Tetapi bagaimanapun ya, keluarga-keluarga muslim ini harus mencoba ya Ustaz ya. Iya. Harus mencoba ini mulai mencoba bagaimana menata hati, bagaimana menata ucapan ya. Memang ini penting ya. Karena ini termasuk bagian daripada sebagaimana kita sebutkan, bergaul dengan pasangan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, lemah lembut. Walaupun memang agak sulit ya. Kadang-kadang ya manusiawi Mbak ya. Iya. Kadang-kadang nggak bisa juga. Kadang-kadang muncul juga ini ya. Tapi kalaupun misalnya andainya terjadi kata-kata kasar antara suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya, maka mudahlah untuk meminta maaf ya, meminta maaf. Karena memang intinya rumah tangga itu adalah bagaimana belajar memaafkan dan belajar meminta maaf ya. Karena pasangan kita adalah manusia yang tidak sempurna, suami kita bukan malaikat, istri kita juga bukan malaikat. Jadi ya namanya manusia biasa, hal yang biasa. Jadi belajarlah memaafkan, belajarlah untuk berbenah, belajarlah untuk berbuat lebih baik setiap harinya ya. Jadi kenapa terjadi? Karena memang pasangan-pasangan ini ya cenderung lebih menjaga dirinya di luar daripada di dalam rumah ya. Kalau di luar rumah kan tentunya takut dicaci, takut kehilangan wibawa gitu. Sementara kalau di rumah kan nggak terlalu mungkin banyak pasangan menganggap bahwa menjaga wibawa itu bukan hal yang terlalu penting begitu kan. Karena rahasia luar dalam sudah pada tahu bersama gitu kan. Jadi sehingga merasa pasangan ini apa sih yang perlu dijaga-jaga, toh saya udah tahu baik buruknya dia. Saya kadang-kadang muncullah itu. Maka kita ingatkan ya, antara suami istri ini perlu mengadakan penyegaran-penyegaran ya. Bila perlu misalnya antara suami dan istri, kalau memang emosi lagi tidak baik misalnya kan, izin sejenak, menenangkan diri dulu ya. Istri juga sama ya. Tetapi janganlah pula karena istri tidak bisa menahan emosi lalu lari dari rumah. Ini tidak baik. Ini istri yang khusus ya, meninggalkan rumah tanpa izin suami ya. Kalaupun sudah emosi para istri ya, izinlah kepada suami, bang izin sebentar, saya keluar ke rumah orang tua dulu atau kemana gitu, izin ya. Sehingga karena rumah tangga itu adalah ya bagaimana mampu menyelesaikan masalah, bukan lari dari masalah. Inti rumah tangga itu adalah bagaimana masalah itu bisa terselesaikan, sehingga tidak ada masalah di rumah tangga itu yang berlarut-larut, dibiarkan begitu saja, itu nggak ada. Rumah tangga adalah bagaimana intinya menyelesaikan masalah antara suami dan istri, begitu juga dengan anak-anak. Itulah rumah tangga. Jadi oleh karena itu antara suami dan istri, maka jagalah lisan ya, sebagaimana tadi kita katakan guru kita,
hadis juga menyampaikan sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia menjaga lisannya atau dia berkata-kata atau lebih baik dia diam. Karena lisan ini amat luar biasa. Jadi hati-hati terhadap lisan, apalagi Ustaz seperti ini bulan Rajab ya. Doa-doa sangat dikabulkan, apalagi di di malam bulan Rajab ini ya, satu malam satu Rajab itu dikatakan dalam hadis itu ada yang mengatakan bahwasanya satu riwayat doa sangat dijawab di malam satu Rajab ya. Jadi hati-hati dengan lisan, jaga lisan ya. Berdoa yang baik-baik, ucapkan yang baik-baik. Ingat ini adalah bulan minus, 1 bulan penuh ini kita menjaga lisan, menjaga adab, menjaga kata-kata. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Mbak Gia dan Ustaz Arkan. Barakallahu fikum. Baik. Mungkin itu penjelasan dari Ustaz Martua, mungkin bisa dilanjutkan dengan Ustaz Arkan atau Ustaz kalau izin Ustaz, kami menambahi sedikit. Ya, memang ya dari pertanyaan yang pertama dengan yang kedua tadi memang berkaitan ya, berkasar sama-sama berkaitan dengan lisan. Tapi yang perlu kami tekankan di sini adalah pertanyaan yang terakhir tadi. Apakah karena dekatnya atau merasa aman? Ya, memang ya. Salah satu menahan diri di depan orang luar itu karena ada citra, malu. Nah, dan dia terbatas ya melepas rem di rumah itu karena merasa diterima apa adanya. Benar-benar. Terima apa adanya. Maka ulama mengatakan engkau menampakkan adabmu pada manusia tapi membuka tabiatmu pada yang kau anggap aman. Ini adalah salah sebenarnya ya. Jadi jadi marah ke keluarga bukan otomatis tanda iman rusak, tidak. Jadi tidak merusak iman kita memarahi keluarga kita, itu tidak. Tapi tanda apa? Tanda merasa aman. Nah itu tadi, aman dia. Ya marah-marah pun nanti ya udah kembali aman, guyup. Anak yang dimarahi tanda kembali nanti loncat-loncat dan lain gitu. Tetap cinta ya. Tetap cinta itu akan merajut kembali. Tidak takut ditinggalkan. Itu dia. Nggak serta-merta marah suami, marah berantem istri, nggak sama-sama. Ya itu lah. Kalau kembali malam hari, kaulah bulanku, kaulah bintangku, katanya bersemi kembali cinta itu di wadah yang begitu indah. Maka yakin keluarga akan tetap menerima kita. Ya, dengan marah-marah. Tapi marah ke orang lain, nabok-nabok dia atau apa itu ya kembali lagi 10 jam setelah itu belum tentu diterima karena berbeda keamanan dan kedekatan dengan keluarga dan juga kepada istri dan anak-anak kita. Jadi tapi yang kedua ini juga bisa tanda nafsu lebih dominan daripada ada di rumah. Maka para ulama mengingatkan kita jika adabmu lebih indah di luar daripada rumah, maka hatimu masih diperintah oleh nafsu bukan iman. Maksudnya kenapa di situ di luar nafsu takut dinilai. Takut dinilai orang, nanti didiskriminasi dan gini-gini. Wah, Ustadz itu begini-begini. Makan itu naik kakinya. Wah, ini macam lah itu kan. Nah, jadi kalau di rumah ya pakai singlet, pakai sarungan, itu sambil itu biasa saja. Tidak ada citra kita tidak rusak karena cara berpakaian ataupun cara duduk kita. Di rumah nafsu merasa lebih berkuasa. Nah itu. Kenapa? Karena orang apalagi suami merasa dia yang mimpin. Gitu. Ambil air, gitu. Ambil minum. Mana makan saya nih? Kok nggak disiapin? Mana baju saya? Mana ini? Itu merasa berkuasa dia. Jadi coba ditanya ke orang lain begitu. Emangnya saya bawahanmu? Nah, itu kan itu namanya citranya tidak itu. Imam Al-Ghazali menyampaikan dalam ini akhlak sejati seorang tampak saat ia bersama orang yang paling dekat dengannya. Itu. Nah, jadi itu adab. Ini inti daripada kalau udah baik kita, maka seperti yang disampaikan Tuan Guru tadi, bahwa Ustaz Maratua menyampaikan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik di antara kalian paling baik untuk keluarganya dan sayalah yang paling baik untuk keluarganya. Itu sudah memang seharusnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka artinya
senyum di luar belum tentu akhlaknya. Sabar di rumah itulah iman yang diuji. Itu sabarlah kita di rumah. Marah kepada keluarga itu yang merasa aman tadi itu dosa atau proses? Itu pertanyaannya. Satu, bukan dosa jika disadari bahwa marah itu dalam perspektif adab dan tidak menjatuhkan atau menjatuhkan talak dan lain-lain dalam kemarahan itu. Jadi marah harus diselesaikan dan diperbaiki. Jadi penyakit iman jika dibenarkan diulang tanpa taubat, merasa memang tidak tidak menyesal dari perbuatan itu, itulah yang menjadikan jatuhnya kepada dosa yang menimpa kita saat kita marah di dalam rumah tangga kita. Maka yang terakhir, sahabat kis yang dirahmati Allah, Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, tanda hati tertutup bukan banyak dosa, tapi merasa benar saat menyakiti orang dekat kita. Wah, ini Pak, ini dalam nih. Ya kan? Termasuk istri kita, termasuk orang tua kita. Gitu. Karena kepada orang tua dia marahnya minta ampun, beraninya minta ampun gitu. Tapi ke orang lain berani nggak dia itu? Nah, itu kan, itu adalah inilah kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, tanda hati tertutup bukan karena banyaknya dosa, tapi karena merasa benar saat menyakiti orang yang paling dekat dengan kita, termasuk istri dan ayah dan bunda kita. Terakhir, sahabat kis yang dirahmati Allah, di bulan Rajab ini, barang siapa yang memperbaiki adab di rumah, terlebih khusus di rumah tangganya, Allah akan memperindah urusannya di luar rumah. Perbaikilah adab kita di dalam rumah agar diperindah Allah nanti adab kita di luar, karena cerminan dari dalam itu akan memancar keluar, dan semoga kita terlindungi dari itu semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustaz atas jawaban yang telah diberikan dari pertanyaan Saudari Linda dari Sabungan. Karena tadi pentingnya menjaga lisan ya Ustaz. Benar. Apalagi terkadang tujuannya menasihati tetapi nadanya berbeda. Ngegas ya. Iya Ustaz, artinya maknanya jadi berbeda. Iya benar. Baik, itulah pentingnya sahabat kis tidak meninggikan suara tetapi kepada pasangan ya. Kepada pasangan. Dan juga kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz, ada Bang Cepis di Panjanggar. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ada yang mengatakan doa perempuan itu lebih cepat sampai, bahkan bisa menembus langit. Makanya istri kita aja kita suruh berdoa setiap hari untuk keluarga kita. Sedangkan suami cukup mencari nafkah saja. Bagaimana pendapat seperti itu Ustaz? Mohon penjelasan. Izin Ustaz mendahului. Silakan Ustaz, silakan. Terima kasih pada Bang Ian dan terima kasih kepada Bang Cepis ya, pendengar setia Obat Hati. Barakallahu fikum. Semoga sehat selalu Bang Cepis. Amin, ya. Yang bertanya tentang bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bahwa doa istri lebih terkabul daripada doa suami, sehingga kita menyuruh istri kita saja yang berdoa, suaminya nggak berdoa, cukup bekerja saja gitu saja. Jadi ada yang Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Baqarah, saya teringat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ijazalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i ijadaan falyastajibu li wal yu'minu bi. Jadi Allah mengatakan bahwasanya kita ini memang diperintahkan untuk berdoa ya. Jadi bahkan dikatakan doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Bahkan kita tidak boleh meninggalkan berdoa. Disebutkan dalam hadis bahwa siapa yang tidak berdoa karena sombong, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Jadi jangan berhenti berdoa, karena doa adalah inti daripada ibadah. Banyak orang hari ini Mbak ya, dan mendengar Obat Hati malas berdoa. Selesai sholat langsung pergi tanpa doa ya. Nah, ini tidak baik kalau dibiasakan. Jadi tetap harus berdoa, karena kalau tidak berdoa seolah-olah kita ini Allah melihat kita ini tidak butuh kepada zat yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak boleh. Makanya dikatakan doa ini sangat penting. Jadi harus berdoa. Jadi yang berdoa tidak hanya istri, ya suami juga berdoa. Tentunya mendoakan kebaikan bagi istri dan anak-anaknya ya. Jadi memang didukung pula oleh doa istri ya kan. Semakin sering istri berdoa berarti tentu ini semakin baik, karena memang doa adalah termasuk ibadah. Berarti siapa yang tidak berdoa berarti dia meninggalkan ibadah Ustaz ya kan. Nah, jadi
jangan meninggalkan ibadah karena doa adalah termasuk sebagai ibadah. Jadi antara suami istri itu tetap berdoa, apalagi kalau berdoa sama-sama ya Ustaz ya. Dalam sholat tahajud di tengah malam berdoa sama-sama antara suami dan istri. Masya Allah, tabarakallah, itu begitu indahnya, luar biasa ya kan. Jadi doa istri kepada suami mustajab, doa suami kepada istri adalah mustajab. Doa orang tua kepada anaknya adalah juga mustajab. Oleh karena itu kepada Bang Cepis, jangan mencukupkan diri dengan hanya doa istri, tapi juga Bang Cepis juga harus berdoa. Ya. Karena kalau berarti Bang Cepis tidak berdoa-doa, ini berarti Bang Cepis ini meninggalkan inti daripada ibadah. Padahal doa itu adalah inti daripada ibadah, pusat daripada ibadah. Oleh karena itu bahkan berdoa setelah selesai sholat 5 waktu adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa ya. Jadi jangan tinggalkan berdoa setelah selesai sholat 5 waktu, berdoa pada selama bulan Rajab ini ya, berdoa juga pada malam 1 Rajab, itu sangat mulia. Oleh karena itu berdoalah. Nah, jadi jangan hanya mencukupkan diri dengan doa istri, tapi juga suami juga harus berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan rumah tangganya, kebaikan untuk anak-anaknya, dan kebaikan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Oleh karena itulah kita akan menjadi hamba-hamba yang mulia. Demikian yang bisa saya jelaskan, ditambahilah Tuhan guru kita. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih Ustadz, dan terima kasih Mbak Gia, sahabat KIS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi pertanyaan Bang Cevis mengenai doa istri itu mulia memang ya, karena kelembutan hati mereka. Tapi dalam berdoa kita tidak seperti yang dibilang Tuan Guru kita tadi, tidak memandang jenis kelamin. Semua sama dalam doa itu. Maka yang perlu kami tanamkan di sini adalah apa peran doa istri yang sebenarnya kalau begitu? Yaitu karena Ustadz tadi sudah menyinggung bahwa doa itu harus sama-sama, suami berdoa, istri juga berdoa. Tapi yang kami ingin tambahi dari apa yang disampaikan Tuan Guru kita tadi, lalu apa peran doa istri yang sebenarnya? Doa istri bukan pengganti tapi penguat. Penguat doa daripada suami. Dalam para ulama mengatakan doa suami itu adalah tiang imad. Doa suami itu adalah tiang dalam rumah tangga. Doa istri adalah atapnya. Tiang dan atap tidak akan nyaman, dan atap tanpa tiang akan runtuh. Maka doa istri melembutkan takdir, mempercepat pertolongan, menjadi rahmat tambahan yang turun dari apa yang dimunajatkan oleh suami. Maka keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu adalah pemimpin umat, mencari nafkah, paling banyak berdoa untuk keluarganya. Beliau berkata, wahai Khadijah, engkau saja yang berdoa. Justru beliau menyampaikan berdoa untuk istri, mendoakan anak, seperti yang kita sampaikan tadi, mendoakan anak kita itu, atau menangis di dalam keningnya malam untuk istri dan anak-anak kita. Sahabat KIS yang dirahmati Allah, kalau sekiranya kita anggap istri hanya berdoa, suami hanya mencari nafkah, ini adalah pola pikir yang berbahaya. Ini pola pikir yang berbahaya. Jika dibiarkan akan lahir suami jauh dari Allah. Dia tidak mau ibadah lagi. Istri lebih lelah batinnya karena suami jauh dari Allah. Anak melihat doa sebagai tugas ibu, bukan ayah. Ini Imam Ghazali menyampaikan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ketika ayah meninggalkan ibadah hati, rumah kehilangan cahaya meski penuh dengan rezeki. Kalau ayah tidak beribadah, tidak memandu ibadah dalam rumah tangga, merasa rumah itu kering dan tidak berdoa. Maka dari itu saran kami di sini melalui apa yang ditanyakan Bang Cepis tadi, wahai para suami, pimpinlah doa di dalam rumah tangga kita agar diaminkan anak kita dan agar diaminkan oleh kelembutan hati istri kita, agar rahmat itu turun dan insya Allah keluarga kita damai dan sejahtera
tenang baik di dunia, begitu juga nanti saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sahabat KIS, suami mencari nafkah dengan tangan dan jaga keluarga dengan doa, istri menguatkan dengan cinta dan menguatkan cinta itu dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa dan sama-sama berusaha untuk mewujudkan saling cinta dan mencintai. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustadz, jawaban yang sangat jelas ya sahabat dari pertanyaan Bang Cetis di Panyanggar. Dan juga Ustadz, memang terkadang ada juga maksudnya di beranda-beranda gitu ya, mengatakan ya Allah seperti biasa, seperti itu aja, itu artinya tidak boleh ya Ustadz ya. Artinya berdoa itu juga harus lengkap ya Ustadz. Iya, benar. Sehingga jika kita ingin sesuatu itu terwujud, doanya juga harus lengkap. Iya, benar Mbak. Jadi ingin saya tambah Ustadz ya, mohon izin Ustadz dan guru kami dan sahabat KIS yang dirahmati Allah dan Mbak Gia. Kalau seperti biasa gitu ada doa yang singkat tapi bagus sekali. Iya. Itu. Daripada itu Ustadz ya. Itu apa satu aja. Ini kalau bisa di sore hari. Karena disitulah dalam hitungan tahun Hijriah, seperti karena bulan ini adalah bulan Rajab yang kita singgung, ada doa yang begitu indah. Kita taruh tangan kita di dada kita, ya Allah, aku ridho terhadap ketentuan dan rezeki yang kau berikan pada hari ini, maka ridhoilah aku untuk besok dan berkahilah aku lebih daripada engkau berkahi hari ini. Itu aja cukup sudah. Itu sudah luar biasa kata para ulama, ridho kita. Karena keriduan itu apabila kita sebagai hamba ridho di dalam ketentuan dan rezeki yang kita tentukan, Allah pasti ridho kepada kita. Itu aja. Walaupun seperti itu terus setiap hari, enggak apa-apa kata para ulama. Aku ridho ya Allah terhadap ketentuan yang engkau tentukan hari ini dan rezeki yang kau berikan hari ini, maka berikanlah aku rezeki yang lebih daripada hari ini untuk hari esok. Itu aja cukup. Udah luar biasa kata para ulama doa seperti ini, karena itu adalah bentuk keriduan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustadz. Mari kita amalkan ya sahabat. Mungkin untuk Anda yang jangan terburu-buru begitu ya Ustadz. Iya benar, nggak boleh terburu-buru. Ya benar itu. Jangan hanya diucapkan tetapi hati juga ya Iya, Ustadz. benar. Baik, terima kasih kepada Ustadz, dan juga mungkin kita sampai di penghujung waktu ya. Penghujung waktu ya Ustadz. Mungkin sekalian kesimpulan dan juga mungkin sekalian menjawab pertanyaan terakhir. Iya, silakan Mbak ya. Yang mana pertanyaan dari saudari Aisyah dari PM Ustadz. Bagaimana caranya menjadi itu momentum perubahan perbuatan, bukan cuma semangat di awal, tetapi benar-benar berlanjut sampai ke Ramadan nanti. Iya, terima kasih Mbak Gia, dan terima kasih kepada Mbak siapa tadi Mbak Aisyah di Padang Matinggi ya, PM Padang Matinggi ya. Masya Allah. Ya, yang bertanya bagaimana bulan Rajab ini menjadi momentum bagi kita untuk merubah diri. Ya, jadi memang Rajab ini adalah bulan yang Allah siapkan bagi kita ya Ustaz ya, untuk persiapan merubah diri menuju bulan mulia, itu bulan Ramadan ya Ustaz ya. 2 bulan ya, Rajab, Sya'ban adalah bulan yang Allah jadikan bagi umat Islam untuk menempa diri lebih baik sehingga nanti sudah siap menyambut akan datangnya bulan Ramadan ya. Jadi memang di bulan Rajab ini adalah momentum bagi kita untuk merubah diri dengan kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun, beristighfar ya. Beristighfar di bulan ini. Jadi sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah suka dengan orang-orang bertaubat dan suka dengan orang-orang yang membersihkan dirinya dari dosa-dosa. Jadi inilah momennya. Jadi kemudian juga memang dikatakan para ulama ya, biasanya saat kalau sudah dekat dengan bulan kalau sudah masuk bulan Rajab, Sya'ban itu apalagi di bulan Sya'ban ya, para ulama menjelaskan sebagai riwayat mengatakan bahwa adalah bulan ditutupnya dan diangkatnya catatan amal Ustaz. Sehingga banyak dari bulan Rajab ke Sya'ban orang yang telah Allah panggil meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia sehingga tidak sampai lagi usianya pada bulan Ramadan ya. Sehingga kita diajarkan doa ya, dengan doa yang biasa kita bacakan, diajarkan oleh tuan-tuan guru kita, para ulama kita, Allahumma barik lana umuruna fi Rajab wa Sya'ban wa balik umuruna fi Ramadan. Semoga Allah memberikan keberkahan umur bagi kita pada Rajab dan Sya'ban, dan Allah sampaikan umur kita pada bulan Ramadan. Jadi kalau kita tidak bertobat dari sekarang, tidak dimulai dari hari ini, kapan lagi kita akan merubah diri
Ya, karena Allah mengatakan innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang sehingga dia merubah dirinya sendiri. Jadi tidak akan ada itu yang namanya hujan emas turun dari langit. Karena kita masih berada di dunia. Ya, ini masih dunia, jadi harus ada usaha. Para ulama menjelaskan dunia ini ada hukum kausalitas, yaitu hukum sebab akibat. Ya, jadi harus ada dulu usahanya, baru nanti Allah memberikan hidayah bagi seseorang itu untuk dia berubah ke arah yang lebih baik. Jadi dan yang harus kita ingat ya Ustaz ya, tidak ada jaminan bahwa kita kan masih hidup bulan-bulan yang akan datang, atau bahkan kita masih bisa hidup untuk besok. Ini nggak ada jaminan ya. Di lingkungan saya Ustaz, satu hari ini sudah ada 2 orang yang meninggal dunia dalam satu hari yang bersamaan begitu. Ini dibayangkan. Ya, kalau sudah masuk Rajab Sya'ban itu kan banyak orang-orang yang Allah panggil untuk kembali sehingga tidak lagi bertemu dengan bulan yang yaitu bulan Ramadan. Oleh karena itu jangan menunda-nunda taubat. Jangan menunda-nunda beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikan bulan ini sebagai bulan untuk merubah diri, ini yang bisa saya sampaikan. Kemudian sebagaimana tema kita tadi, ya sebagai closing statement adalah amalan mulia keluarga di bulan Rajab. Apa yang tadi telah disampaikan oleh kita di studio ini dan termasuk oleh Tuan Guru kita, mari kita amalkan bersama-sama. Mudah-mudahan kita di bulan Rajab ini mendapatkan pahala dan terhindar daripada dosa dan maksiat, sehingga kita mempersiapkan diri kita di bulan Ramadan ini, di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban ini yang akan datang adalah untuk menyambut akan datangnya bulan mulia itu bulan Ramadan. Kemudian kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang bertambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kita, dengan kita menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya tambahi, dan sebagai closing statement, barakallahu fikum, saya kembalikan kepada Mbak Gia dan Tuan Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Guru kami, Ustadz Maratua Dalimunte dan Mbak Gia, sahabat KIS yang dirahmati Allah. Sudah sampai kita di penghujung program kita pada sore hari ini. Sebagai penutup dari kami adalah bahwa keluarga amalan, keluarga sakinah mawaddah warahmah di bulan Rajab ini, ingin kami sampaikan di sini, keluarga bukan hanya ikatan jasad, tapi perjalanan ruh bersama menuju Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab adalah kesempatan memperbaiki ruh rumah tangga itu agar saat Ramadan suami menjadi imam rohani, istri menjadi penenang jiwa, anak-anak tumbuh dalam cahaya iman. Semoga Allah menjadikan keluarga kita keluarga yang penuh dengan rahmat, sakinah, mawaddah warahmah. Rumah kita menjadi taman dari taman surga yang ditebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Maka dari itu, mulai dari bulan Rajab ini, wahai para suami dan para istri, mulailah membenahi diri agar kita menuju madrasah rohaniyah, yaitu madrasah Ramadaniyah yang penuh dengan hikmah, di mana di dalam salah satu harinya adalah lebih mulia daripada 1000 bulan. Teruslah kita berdoa seperti hadis yang disampaikan Tuan Guru kita tadi, Allahumma barik lana fi rajabina wa sya'banina wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami di bulan Rajab ini dan keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan dan Ramadan berikutnya. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wabil hidayah wa bihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat KIS, terima kasih kepada Ustadz yang sudah tadi menyampaikan tausiah dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat KIS semua. Dan juga terima kasih kepada sahabat KIS semua yang sudah tadi ikut berpadu mendengarkan tausiah Ustadz dan juga bertanya dari tema dan juga di luar tema pada edisi hari ini. Tentunya sahabat KIS, dari pembahasan kita sore hari ini kita belajar bahwasannya bulan Rajab itu adalah momentum untuk kembali pulang-pulang ke hati, pulang-pulang ke keluarga sebelum kita mungkin sibuk memperbaiki di luar sana. Di luar sana mari kita mulai dari rumah kita sendiri, Iya benar. kita sendiri.
karena tentunya keluarga yang dipenuhi doa, sabar, dan saling pengertian insya Allah akan menguatkan langkah kita menuju bulan-bulan mulia berikutnya. Insya Semoga apa yang Allah. kita dengarkan hari ini sahabat Kis menjadi pengingat, penguat, dan juga obat hati bagi kita Amin. semua. Tentunya sahabat saya Gendriani ya, nanti untuk menemani Anda di program di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Gendriani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah. Jadwal ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Aduh, makanya unjung Ustaz itu Batang Toru. Udah juga ada video terus satu saya naras. Ustaz di Badung. Dia bilang, Ini video deh. tolong silaya saja dong goa. Ano mga digin na saudari. Tolong silaya, tolong silaya. Ay, bisa dari ikut kira tutong niya ma. Itu may sibuk di son kan. Bigkalay jadwal na pengantaran hari Minggu tung na sibuk doon. Iya, lebih milih nanti kalau nggak datang udah dikasih naik player tinggal lah Mbak Ken di sini. Kemarin udah nganter bantuan juga ke Angkola kan? Iya Ustaz, Iya, itu dari mana? dari Komunitas. X dan lagi Ustaz. Oh, dari XX dari Nonser Radio ya? Oh, gitu. Iya. Alhamdulillah ya. Itu pun Ustaz, karena tiba-tiba Ustaz sebenarnya pagi kan ada yang ngirim maksudnya ada yang ngirim kan Ustaz begitu. Iya. Jadi kami tambah-tambahin begitu Ustaz, langsung berangkat. ada yang Gantikan donasi pagi ya? langsung Oke. berangkat iya. Tolong. Angkola, iya. Angkola. Tolong Ustaz ya. Tolong. Tolak. Alhamdulillah. Ini mungkin ke Batang Toru lah kita ini hari Selasa. Selasa Ustaz. Sama rombongan? Rombongan kita keluarga besar pesantren aja. Oh, Selasa. Antar bantuan. Biar bentuk. Jam berapa? Boleh lah kalau Pagi Iya, lah. dengan lawan ya Ustaz. Pagi. Pagi. Hari Selasa pagi ya. Karena ini kan kalau sekolah apa udah libur. Orang Ustaz enggak ada Iya, libur bisa. kan? Kalau bisa Ustadz ikut, ayo. Iya, ayolah, boleh lah mau lah ikut saya. Karena selama ini di Tolang Iya. sudah alhamdulillah dari jamaah-jamaah Udah kita dari itu udah cukup lah. 3 rumah bedah udah kita kasih. Oh, udah ada bedah rumah Udah saya. bedah rumah 3 udah alhamdulillah sudah. Makan siap saji udah 3 kali termen. Ketika pengantaran. Dan kemarin itu 10 sak semen dalam sembako apa semua udah kita kasih Udah berangkat ke juga. Tolang Silaya. Insyaallah. Alhamdulillah dan biaya beko Iya, untuk pembersihan segala macamnya. itu Iya. udah kita kasih. Alhamdulillah, udahlah. Memang mulai dari awal bencana saya fokus di Tolang dan Silaya. Nah, ini udah Dekat ya, Selesai. dekat, udah selesai lah. Memang lebih utama yang paling dekat dari kita lah pula memang Iya, kan. Ustaz. Harusnya. Tolang Jaya, Tolang Julu, apa Iya, semua iya, alhamdulillah. betul. Dan lumayan lah mungkin ke mereka kalau dari jemaah-jemaah, dari teman-teman, itu Iya, lagi iya. suku Surabaya juga ngirim. Mengirim dari misalnya. RPN, SOS dari Sumatera, ada lagi Samil Quran. Iya, Ini Samil dari Quran. Samil Quran Dari Jakarta Samil ini. Quran Jakarta. Hari Selasa ini yang mau kita jalurkan dari Samil Quran, Jakarta. donasi Sambil Quran. Donasi mereka. Udah ketiga termennya ini, Dari Sambil Quran. ini Samil Quran. Tapi ini mau baru ini mau ke Tapeng. Selama ini di Silaya Tolang terus kita fokus, Ustaz. Iya, betul. Tapi itu enggak saya posting sama sekali. Malah saya dapat WhatsApp dari Bang Magdar. Yang Gimana? posting? Iya, enggak, dia ngirim foto yang saat kita itu Kegiatan ikut Bang Mahdar waktu itu. Enggak. Tapi dia ada dapat video Dia sama dapat fotonya. video enggak tahu dari mana. Dapat foto dari mana itu Iya, dari pokoknya ada Ustadz lah di situ donasi ya. iya, dari mana ini foto? Insyaallah. Itu mana tadi foto yang dikirim Bang Mahdar itu? Ini. Iya. Kopon tren. Ini ya. Kontren. Ini.
Oh, Angkola. Udah saatnya semua kan ini. Ini bagus sebetulnya, Ustaz. Bagus. Kan relawan kita ini nggak Iya, tahu iya. gimana nih. Masya Allah. Si Oni Angkola Ini, itu. iya, ini sambil Quran. Al-Quran 100 Al-Quran dan 100 buku Iqra Masya Allah. untuk korban banjir dan tanah longsor di Tapanuli Selatan. Baca berita. Oh ya, izin ya Ustaz ya. Iya, iya. Bentar, Ustaz. Kemarinnya itu kita kasih. Kalau yang mau ketemu ini ada Quran sama Iqra juga. Ada. ya? Nah, di sini. Iya. Iya. Di situ ya. Yang awal itu nggak bisa masuk manusia di situ.